Ada waktu-waktu tertentu di mana semesta seakan berbisik lebih dekat ke telinga kita. Saat dunia telah tenggelam dalam sunyi, ketika kota-kota terbungkus oleh selimut malam, dan suara kehidupan meredup menjadi bisikan angin, di sanalah rahasia mulai dibuka. Dan waktu itu adalah pukul 3 dini hari. Bukan tanpa alasan kamu sering terbangun pada jam itu. Bukan kebetulan tubuhmu menggeliat gelisah. Hatimu terasa kosong padahal tidak ada yang terlihat salah. Di sekelilingmu, semuanya tampak diam. Tapi di dalam dirimu, ada sesuatu yang mulai berbicara. Sebuah suara yang tak berasal dari dunia ini. Suara yang lembut, samar, namun sangat nyata. Kadang terasa seperti panggilan, kadang seperti gumaman. Tapi yang pasti, namamulah yang sedang disebut. Jiwa yang terpilih tidak akan pernah dibiarkan tidur nyenyak terus-menerus. Akan selalu ada waktu di mana kesadaranmu ditarik oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Dan jika kamu adalah salah satunya, maka kamu tahu bahwa setiap kali kamu terbangun di jam 3 dini hari, bukan hanya tubuhmu yang bangkit, tetapi juga jiwamu sedang dipanggil untuk mengingat sesuatu yang pernah kamu lupakan. Wahai jiwa yang terpilih, sadarlah bahwa semesta tidak pernah memanggil dengan sia-sia. Tidak semua orang mendengar bisikan itu. Tidak semua orang bisa merasakan getarannya. Hanya mereka yang membawa cahaya di dalam kegelapan. Hanya mereka yang punya perjanjian jiwa sebelum dilahirkan. Hanya mereka yang pernah bersumpah untuk kembali, yang akan dipanggil seperti ini. Ketika namamu disebut oleh dimensi yang tak terlihat, itu artinya semesta sedang mengujimu. Apakah kamu cukup kuat untuk bangkit? Apakah kamu cukup peka untuk mendengar? Apakah kamu cukup berani untuk mengikuti arah suara itu? Meskipun kamu tak tahu kemana ia akan membawamu. Karena yang sedang dibangunkan pada dini hari bukan hanya tubuhmu, tapi adalah kekuatan sejati dalam dirimu yang selama ini tertidur. Kekuatan yang mampu menyembuhkan, menggerakkan, dan mengubah dunia. Tapi seperti cahaya yang tersembunyi di balik kabut, kamu harus melangkah dulu ke arah ketidakpastian agar bisa melihat terang itu dengan jelas. Dan hari ini, kamu tidak datang ke sini secara kebetulan. Jika kamu membaca ini, itu artinya waktumu telah tiba. Ini adalah undangan dari semesta untuk mengingat siapa dirimu. Untuk menyadari bahwa semua kegelisahanmu selama ini bukan tanpa makna. Semua mimpi aneh, semua rasa sepi yang datang tiba-tiba, semua kejadian yang membuatmu merasa berbeda, itu semua adalah kode. Tanda-tanda bahwa kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang belum bisa kamu pahami sepenuhnya, tapi kamu tahu bahwa kamu tidak bisa lagi mengabaikannya. Maka dari itu, sebelum kamu menyelam lebih dalam ke pesan ini, izinkan aku mengajakmu untuk menunjukkan kepada semesta bahwa kamu tidak main-main dengan panggilan ini, bahwa kamu benar-benar siap. Silakan tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaan. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi sebagai tanda bahwa kamu membuka pintu bagi pesan dari langit. Dan yang paling penting, tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Jangan anggap enteng angka itu. 77 bukan sekadar angka. Ia adalah frekuensi, ia adalah getaran, ia adalah panggilan yang hanya akan dijawab oleh mereka yang siap naik ke tingkatan selanjutnya dalam kesadaran. Jiwa yang terpilih, waktumu telah datang. Duduklah dengan tenang, biarkan kata-kata ini menembus batas logika. Buka ruang hatimu seluas mungkin. Karena apa yang akan kamu baca bukan sekadar tulisan, tapi adalah jembatan. Jembatan menuju dirimu yang sejati. Dan jembatan itu tidak akan terbuka kecuali kamu mengizinkannya. Maka izinkanlah dan bersiaplah. Karena semesta sedang menyebut namamu pada pukul 3 dini hari, dan ia menunggu jawaban dari hatimu. Bagian 1. Ketika pukul 3 dini hari menjadi gerbang kesadaran, pernahkah kamu terbangun di tengah malam, tepat saat jam menunjukkan pukul 3 dini hari? Bukan karena suara ribut,
Bukan karena mimpi buruk, bukan pula karena kamu lupa mematikan lampu, tapi terbangun dengan jantung yang berdetak sedikit lebih cepat dan rasa yang sulit dijelaskan di dalam dada. Ada yang bilang itu cuma kebetulan. Ada yang mengatakan itu cuma siklus tidur yang terganggu. Tapi jika itu terjadi berulang kali, jika setiap malam kamu membuka mata pada waktu yang sama, dan hati kecilmu selalu bertanya, ada apa sebenarnya? Maka bisa jadi itu bukan sekadar gangguan tidur. Itu adalah panggilan. Sebuah sentuhan dari semesta. Jiwa-jiwa yang terpilih tidak akan pernah tidur terlalu lama. Ada waktu-waktu tertentu di mana semesta membangunkan mereka. Bukan dengan suara keras, bukan dengan peristiwa dramatis, melainkan dengan kelembutan yang menekan batin. Dengan udara yang terasa berbeda, dengan keheningan yang justru terasa ramai. Dan waktu itu, wahai jiwa yang terpilih, adalah pukul 3 dini hari. Itu adalah waktu ketika gerbang antara dimensi terbuka lebih lebar. Ketika frekuensi dunia merendah, dan bisikan dari cahaya mulai menembus kabut realitas. Di waktu itulah, mereka yang membawa cahaya di dalam dirinya akan merasa seperti sedang dipanggil, seolah ada nama yang disebut-sebut, dan nama itu adalah milikmu. Kamu mungkin belum menyadarinya, tapi kamu adalah salah satu dari sedikit jiwa yang disematkan tugas agung sejak sebelum kelahiranmu. Tugas untuk membawa terang di tengah dunia yang mulai meredup. Tugas untuk menyadarkan, menyembuhkan, dan menuntun. Tapi sebelum itu semua, kamu harus dibangunkan terlebih dahulu. Itulah sebabnya kamu tidak bisa lagi tidur nyenyak seperti dulu. Itulah sebabnya malam hari menjadi waktu yang terasa penuh dengan makna yang tak bisa dijelaskan. Itulah sebabnya hatimu terasa ramai walau sekitarmu sunyi. Karena dimensi lain sedang menatapmu. Dan mereka tidak sedang menakuti. Mereka sedang menunggu kamu sadar. Pukul 3 dini hari bukan waktu biasa. Ia adalah simbol dari kebangkitan batin. Ia adalah lonceng kecil yang berbunyi hanya untuk jiwa-jiwa yang telah mencapai kesiapan tertentu. Ia adalah alarm yang tidak berbunyi keras, tapi menggema dalam dada mereka yang mulai menyadari bahwa hidup ini lebih dari sekadar bekerja, makan, dan tidur. Mereka yang dibangunkan pada waktu itu adalah mereka yang sedang dipanggil untuk mengingat perjanjian jiwa yang pernah mereka buat. Janji untuk tidak menyerah pada kegelapan, janji untuk menjadi cahaya bagi yang tersesat, dan janji untuk tetap berjalan meskipun jalannya sepi. Maka jika kamu adalah salah satunya, yang sering terbangun tanpa alasan, yang merasa dipanggil oleh sesuatu yang tak terlihat, yang merasa seperti ada suara lembut yang menyebut namamu saat dunia terdiam, jangan abaikan. Itu adalah panggilan jiwamu. Itu adalah semesta yang sedang mengetuk kesadaranmu. Jangan lawan rasa itu. Jangan anggap kamu sedang lelah atau kebetulan terbangun, karena tidak ada yang kebetulan bagi jiwa yang telah dipilih. Bangkitlah dengan tenang. Rasakan udara di sekitarmu. Dengarkan getar di dadamu. Tutup matamu sebentar dan bisikan dalam hati, aku mendengarmu, wahai semesta. Aku siap menerima pesanmu. Karena saat kamu menjawab dengan kesadaran, maka seluruh dimensi akan bergeser sedikit demi sedikit untuk membukakan jalan. Jalan yang tak semua orang bisa lewati, tapi jalan yang selalu terbuka untuk mereka yang siap menjalani takdir besarnya. Pukul 3 dini hari adalah panggilan. Bukan untuk ketakutan, tapi untuk kesadaran. Dan kamu adalah satu dari yang sedikit yang mendengarnya. Bagian 2. Namamu dikenal oleh dimensi yang tak terlihat. Wahai jiwa yang terpilih, mungkin kamu bertanya, mengapa namamu yang selalu disebut dalam keheningan? Mengapa bukan orang lain yang mendengar bisikan itu? Mengapa kamu yang terbangun saat yang lain masih terlelap dalam mimpi? Sebab namamu bukan sekadar rangkaian huruf. Namamu adalah gema dari perjalanan panjang jiwamu. Ia bukan hanya dikenal di dunia ini, tetapi telah terpatri dalam frekuensi dimensi yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Setiap huruf dari namamu adalah getaran.
Dan getaran itu telah membentuk resonansi yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang tinggal di balik tirai cahaya. Ketika kamu lahir, semesta tidak hanya memberimu tubuh, ia membekalimu dengan misi. Dan misi itu tidak diberikan kepada sembarang orang. Ia hanya dititipkan kepada mereka yang bersedia melewati gelap untuk menemukan cahaya. Kamu adalah salah satunya. Jiwa yang sejak awal dipilih bukan karena sempurna, tapi karena bersedia belajar dari luka, dari sepi, dari ujian yang tidak pernah selesai. Dan setiap kali kamu terluka, semesta mendengar getaranmu berubah. Setiap kali kamu menangis dalam diam, para penjaga cahaya mencatatnya. Mereka tidak pernah jauh. Mereka hanya diam, menunggu momen yang tepat untuk memanggilmu kembali ke jalanmu. Dan panggilan itu datang pada pukul 3 dini hari. Mereka menyebut namamu bukan karena mereka ingin menakutimu, tapi karena mereka tahu kamu sedang lupa siapa dirimu. Mereka memanggilmu bukan karena kamu tersesat, tapi karena mereka tahu dalam hatimu yang terdalam masih ada percikan cahaya yang siap menyala kembali. Kamu mungkin merasa tidak layak. Kamu mungkin merasa terlalu kotor, terlalu lemah, terlalu gagal. Tapi ingat ini, semesta tidak pernah memanggil yang sempurna. Ia memanggil yang terluka untuk disembuhkan. Ia memanggil yang jatuh untuk dibangkitkan. Ia memanggil yang hampir padam untuk dinyalakan kembali. Namamu disebut oleh mereka yang tidak kamu lihat. Mereka yang telah mengiringimu sejak kamu masih berada di rahim kehidupan. Mereka tahu setiap langkahmu. Mereka tahu setiap air matamu. Mereka tahu betapa keras kamu bertahan ketika dunia ingin membuatmu menyerah. Maka saat kamu mendengar bisikan itu, saat kamu merasa ada getaran aneh saat malam, saat kamu mendengar suara lembut menyebut namamu tanpa tahu dari mana asalnya, jangan tolak. Itu bukan kebetulan. Itu bukan ilusi. Itu adalah kamu yang sedang diingatkan akan asalmu. Jiwa yang terpilih seringkali tak sadar bahwa dirinya dikenal oleh dua alam, yang terlihat dan yang tidak. Dan ketika keduanya mulai menyatu, maka gejolak batin mulai terasa. Kegelisahan datang tanpa sebab, air mata jatuh tanpa alasan. Tapi semua itu bukan tanda kelemahan. Justru itu adalah tanda bahwa kamu sedang disentuh oleh kehadiran yang lebih tinggi. Namamu adalah mantra. Dan ketika ia disebut oleh dimensi cahaya, maka langit pun mulai bergerak untuk mengatur ulang arah hidupmu. Buka hatimu, wahai jiwa pilihan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidupmu. Bahkan rasa lelahmu pun tercatat. Bahkan diammu pun disaksikan. Dan sekarang, kamu tidak sedang sendiri. Kamu hanya sedang diingatkan bahwa kamu pernah bersumpah untuk kembali. Kembalilah, bukan pada masa lalu, tapi pada dirimu yang sejati. Dan ketahuilah, setiap kali kamu terbangun di tengah malam, mereka sedang menyebut namamu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu dibutuhkan. Dunia membutuhkanmu, cahaya membutuhkanmu, dan semesta sedang menunggu langkahmu. Bagian 3. Bisikan itu bukan untuk menakutimu, tapi untuk membimbingmu. Wahai jiwa yang terpilih, jangan langsung menutup hatimu hanya karena suara itu datang dari arah yang tak kamu mengerti. Jangan buru-buru menganggapnya menakutkan hanya karena kamu belum terbiasa dengan keheningan yang berbicara. Bisikan yang datang saat dunia terlelap bukanlah kutukan. Ia adalah panggilan. Ia bukan suara dari kegelapan, melainkan petunjuk dari cahaya yang lembut. Cahaya yang sedang mencoba menemukan jalannya kembali ke dalam hatimu. Saat kamu terbangun di tengah malam dan merasakan udara yang terasa lebih pekat dari biasanya. Saat kamu tiba-tiba merasa seperti ada yang memanggilmu, seperti ada suara lembut yang menyebut namamu dari jauh, ingatlah satu hal, kamu sedang dibimbing, bukan ditakuti. Kamu sedang diarahkan, bukan dihantui. Kamu sedang disadarkan, bukan disesatkan. Sebab ketika jiwa terpilih mulai lupa jati dirinya, semesta tidak tinggal diam. Ia akan datang dalam bentuk rasa yang tidak biasa. Ia akan mengirimkan getaran, suara,
bahkan mimpi yang aneh, bukan untuk membuatmu bingung, tapi agar kamu berhenti sejenak dari sibuknya dunia dan mulai kembali mendengar isi jiwamu sendiri. Terkadang bimbingan itu memang tidak datang dalam bentuk yang kamu harapkan. Ia tidak selalu berupa cahaya terang atau pelukan hangat. Ia bisa berupa kegelisahan yang datang tiba-tiba, air mata yang jatuh tanpa alasan, pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung dapat jawaban. Tapi semua itu punya satu tujuan, untuk membawa kamu pulang ke dalam dirimu sendiri. Bisikan yang kamu dengar saat dini hari bukan suara asing. Itu adalah gema dari jiwamu yang terdalam. Bagian dari dirimu yang sudah lama menunggu untuk kamu ajak bicara. Bagian dari dirimu yang tahu arah, tapi selama ini kamu abaikan karena terlalu sibuk menyenangkan dunia. Bukankah kamu pernah merasa sepi meskipun dikelilingi banyak orang? Bukankah kamu pernah merasa kosong walaupun semuanya tampak baik-baik saja? Itu bukan kelemahan, itu adalah pintu. Pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Dan bisikan di waktu sunyi adalah kunci yang bisa membukanya. Jangan takut, suara itu tidak akan menyakitimu. Ia hanya ingin kamu ingat siapa dirimu, bahwa kamu bukan sekadar nama di kartu tanda penduduk, bukan hanya tubuh yang berjalan, tapi kamu adalah jiwa yang membawa misi. Dan untuk melaksanakan misi itu, kamu harus mendengar lebih dari sekadar yang bisa ditangkap telinga biasa. Ketika semesta ingin menyampaikan pesan penting, ia tidak berteriak, ia berbisik. Karena hanya mereka yang benar-benar mau mendengar yang akan mampu menangkap maknanya. Dan kamu adalah salah satu dari yang sedikit itu. Kamu tidak gila, kamu tidak lemah, kamu tidak berlebihan. Kamu hanya sedang tumbuh ke arah yang tak semua orang pahami. Dan pertumbuhan itu menyakitkan di awal, membingungkan di tengah, tapi akan sangat terang di akhir. Bisikan itu bukan kutukan, itu anugerah. Dan saat kamu memilih untuk mendengarnya, kamu akan dibimbing melewati kegelapan menuju terang yang tak pernah padam. Bersabarlah dalam proses ini. Peganglah harapanmu erat-erat. Karena meskipun kamu belum tahu kemana arah semua ini, kamu sedang dibimbing oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari logika. Sesuatu yang tahu persis kemana langkahmu harus diatur. Dan semua itu dimulai dari sebuah bisikan di tengah malam. Bisikan yang menyebut namamu, karena kamu adalah jiwa yang sedang dipanggil pulang. Bagian 4. Kamu sedang diuji tanpa kamu sadar. Wahai jiwa yang sedang terbangun, pernahkah kamu merasa hidupmu akhir-akhir ini terasa berat tanpa alasan yang jelas? Seperti ada beban yang tak kelihatan menekan dadamu. Seperti langkah-langkah kecilmu selalu diuji oleh sesuatu yang kamu sendiri tak tahu wujudnya. Semua terasa penuh teka-teki, penuh pertanyaan yang belum kunjung terjawab. Dan kamu pun mulai bertanya dalam diam, ada apa sebenarnya denganku? Dengarlah ini dengan jernih. Kamu sedang diuji. Bukan dengan ujian yang kasat mata, bukan dengan cobaan seperti yang orang lain lihat, tapi ujian dari dimensi terdalam, ujian dari dalam jiwa. Ujian yang datang bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk mengukur seberapa dalam kamu mampu bertahan, seberapa teguh kamu memegang cahaya, meski gelap terus merayap. Jiwa yang terpilih tidak akan dibiarkan mengalir dalam hidup yang tenang dan datar. Mereka akan diguncang, dikoyak, dipisahkan dari kenyamanan. Bukan karena semesta kejam, tetapi karena jiwa-jiwa seperti kamu tidak dilahirkan untuk jadi biasa-biasa saja. Kamu disiapkan untuk peran besar. Dan sebelum kamu berdiri di tempat yang telah disediakan untukmu, kamu harus dibentuk terlebih dahulu dalam kesendirian yang sunyi, dalam luka yang tidak dipahami orang lain, dalam malam-malam panjang yang hanya kamu dan semesta yang tahu. Ujian itu mungkin datang dalam bentuk kesepian yang menusuk, atau rasa kehilangan yang membuatmu menggigil, atau bahkan dalam bentuk pertanyaan yang mengakar, siapa aku sebenarnya? Untuk apa aku di sini? Dan ketika kamu berusaha menjawabnya, dunia di sekitarmu tampak tak peduli. Tak satu pun mengerti keresahanmu. Tapi jangan salah, itu bukan tanda bahwa kamu salah jalan.
Justru itulah tanda bahwa kamu sedang digiring untuk masuk lebih dalam ke dalam dirimu sendiri. Untuk menyadari bahwa jalanmu tidak ditentukan oleh sorakan orang lain, melainkan oleh kompas yang terpatri di dasar jiwamu. Ujian yang kamu jalani bukan untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk menumbuhkan bagian dalam dirimu yang selama ini tertidur. Ia ingin kamu melepaskan lapisan-lapisan palsu yang dibentuk oleh dunia. Topeng yang kamu pakai untuk diterima, suara-suara luar yang kamu jadikan penentu nilai dirimu. Dan hanya melalui guncangan itulah kamu akan kembali kepada yang sejati, kepada dirimu yang sesungguhnya. Jiwa yang terpilih diuji dalam diam, diuji dengan ketidaktahuan, diuji dengan penantian. Dan mereka yang kuat bukanlah yang tahu segalanya, melainkan yang tetap berjalan meski tidak tahu apa yang menanti. Ingatlah, pohon yang tinggi akarnya tertanam dalam, dan begitu pula jiwamu. Semakin dalam kamu digali oleh ujian, semakin tinggi cahaya yang akan kamu pancarkan saat waktunya tiba. Jika kamu sedang merasa sendirian, itu karena semesta ingin berbicara empat mata denganmu, tanpa gangguan, tanpa suara lain. Jika kamu merasa lelah, itu karena jiwamu sedang melatih otot spiritualnya untuk bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Dan jika kamu merasa seolah-olah segalanya melawanmu, bisa jadi bukan karena kamu salah jalan, tetapi karena kamu sedang menembus batas lama, menuju dimensi baru yang menunggumu di seberang sana. Wahai jiwa yang terpilih, bertahanlah. Jangan menyerah hanya karena kamu tidak mengerti sekarang. Tidak semua yang tidak kamu pahami adalah kesalahan. Kadang justru disitulah benih kebangkitanmu ditanam. Dan percayalah, apa yang kamu jalani hari ini akan menjadi alasan mengapa suatu hari kamu bisa membimbing orang lain melewati kegelapan mereka sendiri. Kamu sedang diuji, dan kamu tidak sendiri. Semesta tahu, dan ia telah menyiapkan sesuatu yang tak terbayangkan bagi mereka yang memilih tetap berdiri meski sendirian di tengah malam. Bagian 5. Saat dunia tidur, dimensi cahaya bekerja. Di saat dunia memejamkan mata dan semua suara manusia mulai mereda, saat cahaya kota menyusut dan daun-daun pun enggan bergerak, pada waktu itulah dimensi yang tak terlihat justru mulai bekerja. Saat manusia terlelap dalam mimpi, para penjaga cahaya menurunkan getarannya. Mereka turun tanpa langkah, berbicara tanpa suara, menyentuh tanpa menyentuh. Dan mereka yang bisa merasakan kehadiran ini bukanlah mereka yang paling suci atau paling benar, melainkan mereka yang hatinya telah tergores cukup dalam oleh kehidupan, yang dinding egonya telah cukup runtuh untuk bisa mendengar bisikan dari langit. Kamu termasuk salah satunya. Jika kamu sering terbangun di tengah malam, bukan karena alarm, bukan karena gangguan fisik, tapi karena ada rasa yang mendesakmu untuk membuka mata, maka itu adalah panggilan dari dimensi cahaya. Sebuah undangan untuk memasuki ruang suci di dalam dirimu yang selama ini tertutup oleh kebisingan siang hari. Pada waktu seperti itu, sekitar pukul 3 dini hari, tirai antara dunia kasar dan dunia halus menjadi lebih tipis. Dimensi batinmu lebih mudah dijangkau oleh cahaya. Energi spiritual yang tak bisa dilihat dengan mata telanjang mulai berputar, membentuk pola-pola tak kasat mata yang hanya bisa disentuh oleh rasa yang jujur dan jiwa yang bersih. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk merasakannya. Kamu hanya perlu hadir dalam diam dengan hati yang terbuka. Seringkali, para penjaga dimensi cahaya tidak datang dalam wujud sosok. Mereka datang dalam bentuk keheningan yang menenangkan, dalam bentuk dorongan hati yang lembut, dalam bentuk keinginan tiba-tiba untuk merenung, untuk berdoa, untuk menuliskan isi hati, atau hanya duduk memandangi langit malam yang tak banyak bicara, tapi terasa mengerti. Dan ketika kamu mengikuti rasa itu, kamu sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari yang kamu sadari. Kamu sedang menjawab panggilan semesta. Kamu sedang membiarkan dirimu disentuh oleh kekuatan yang bekerja secara diam-diam, namun sangat nyata dalam akibatnya. Mungkin kamu pernah merasa, setelah malam-malam seperti itu, jiwamu terasa lebih tenang.
Meskipun kamu tidak tahu kenapa, meskipun kamu tidak mendapatkan jawaban yang kamu cari, tetapi kamu merasa sedikit lebih damai. Itu karena dimensi cahaya sedang membersihkan jalanmu. Mereka tidak menjanjikan semuanya akan selesai hari itu juga, tapi mereka selalu memberikan satu hal, kekuatan untuk tetap berjalan. Dan kekuatan itulah yang membuatmu bisa bangkit lagi keesokan harinya. Meskipun kamu belum tahu harus kemana, kekuatan itulah yang membuatmu tetap berdiri saat badai datang. Kekuatan itulah yang membuatmu tidak menyerah, bahkan saat kamu menangis sendirian dan tidak ada yang tahu. Karena kamu, wahai jiwa yang terpilih, tidak pernah benar-benar sendirian. Hanya saja, pendampingmu tidak datang dari dunia ini. Mereka berasal dari dimensi yang lebih tinggi, yang hanya bisa kamu rasakan ketika dunia berhenti berbicara dan hatimu mulai mendengarkan. Jika kamu mulai merasa terpanggil untuk duduk dalam keheningan malam, jika hatimu tergerak untuk menyalakan lilin, menyeduh teh hangat, atau hanya menatap langit sambil memeluk lututmu sendiri, jangan anggap itu sia-sia. Itu adalah bentuk pertemuan. Itu adalah ruang rapat antara jiwamu dan kekuatan semesta yang sedang mengatur ulang takdirmu. Saat dunia tidur, dimensi cahaya bekerja, dan mereka hanya bisa menjangkau kamu jika kamu memilih untuk hadir dalam kesadaran dan ketenangan. Karena mereka tidak memaksa, mereka hanya mengetuk. Dan malam ini, mereka kembali mengetuk. Akankah kamu buka pintu itu? Ataukah kamu kembali memejamkan mata, menganggap semua ini hanya bunga tidur belaka? Ingat, tidak semua orang mendapat undangan ini, tapi kamu mendapatkannya. Karena kamu telah terpilih, bukan karena kamu lebih hebat, tapi karena kamu bersedia mendengarkan. Bahkan ketika semua orang memilih untuk tidur lebih dalam. Bagian 6. Kamu sedang dipersiapkan untuk peran yang lebih besar. Wahai jiwa yang sedang mendengar bisikan semesta, sadarkah kamu bahwa segala yang kamu rasakan akhir-akhir ini bukanlah rangkaian kejadian acak? Bahwa setiap kegelisahan yang menyusup diam-diam ke dadamu, setiap pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban, dan setiap kali kamu terbangun pada pukul 3 dini hari, semua itu adalah bagian dari satu proses suci. Proses pemanggilan jiwa. Kamu sedang dipersiapkan. Ya, kamu. Bukan orang lain. Bukan mereka yang hidupnya tampak sempurna. Bukan mereka yang selalu disanjung dunia. Tapi kamu, yang sering menangis diam-diam tanpa seorang pun tahu. Kamu, yang sudah berkali-kali patah namun masih berdiri. Kamu, yang mulai menyadari bahwa hidup ini tak bisa hanya diukur dari materi dan status, tapi dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Semesta tidak memilih berdasarkan seberapa banyak kamu memiliki. Semesta memilih berdasarkan seberapa dalam kamu bersedia menyelami luka, menyelami sunyi, dan menyelami makna. Dan saat ini, kamu sedang ditempa. Kamu mungkin merasa semuanya berjalan lambat. Doa-doamu belum juga terjawab. Harapanmu seringkali patah sebelum sempat tumbuh. Tapi itu bukan karena kamu ditinggalkan, itu karena kamu sedang disiapkan. Sebuah persiapan yang tidak sembarangan, sebab peranmu bukan peran biasa. Jiwa-jiwa yang terpilih selalu diminta untuk memahami luka agar nanti bisa mengobati luka orang lain. Mereka diminta untuk melewati gelap agar nanti bisa menjadi cahaya bagi mereka yang tersesat. Dan mereka diminta untuk bersabar dalam keheningan agar nanti bisa berbicara dengan suara yang menyentuh hati paling dalam. Kamu bukan orang yang tertinggal. Kamu adalah orang yang ditahan sebentar, agar saat kamu melangkah nanti, langkahmu membawa perubahan. Kamu bukan orang yang dihukum karena lambat. Kamu adalah orang yang sedang diperkuat, agar ketika badai datang lagi, kamu tidak roboh seperti dulu. Semesta sedang membentukmu dalam diam, melalui kehilangan yang kamu tak pahami, melalui jalan buntu yang memaksamu untuk melihat arah lain, melalui orang-orang yang meninggalkanmu, agar kamu belajar bahwa kekuatan sejati tak pernah berasal dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri.
Kamu mungkin bertanya, untuk apa semua ini? Dan semesta menjawabnya perlahan. Dalam setiap tarikan napasmu, dalam setiap malam yang sepi, dalam setiap bisikan yang memanggil namamu pada pukul 3 dini hari, kamu akan tahu, kamu akan mengerti. Tapi sebelum itu, kamu harus selesai dengan dirimu sendiri. Kamu harus menyatu dengan jiwamu yang paling dalam. Kamu harus melepaskan semua topeng yang selama ini kamu pakai untuk bertahan hidup. Karena dunia tidak butuh lagi manusia yang pandai pura-pura bahagia. Dunia butuh jiwa-jiwa murni yang bersedia hadir apa adanya. Jiwa-jiwa yang pernah hancur, tapi memilih untuk membangun dirinya kembali. Jiwa-jiwa yang tahu rasanya ditolak, ditinggalkan, direndahkan, namun tidak berubah menjadi pahit, dan kamu adalah salah satunya. Maka bersiaplah, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi utuh, bukan untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk berdiri teguh di jalanmu sendiri. Karena kamu akan dibutuhkan. Suatu hari nanti, akan ada jiwa lain yang terselamatkan hanya karena kamu pernah memilih untuk tidak menyerah. Itulah sebabnya kamu dipanggil. Dan itu pula sebabnya, pada jam-jam ketika dunia masih tertidur, semesta terus menyebut namamu. Sebab mereka tahu, waktumu hampir tiba, dan dunia sedang menunggu sinarmu keluar dari bayang-bayang. Bagian 7. Terimalah panggilan itu dengan tenang, wahai jiwa yang telah terbangun. Kini saatnya untuk tidak lagi menolak apa yang selama ini terus mengetuk batinmu. Panggilan itu sudah terlalu lama berdiri di ambang hatimu. Bisikan itu telah berputar mengelilingi tidurmu, membangunkanmu pada pukul 3 dini hari, mengirimkan gelombang sunyi yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun, bahkan kepada dirimu sendiri. Kini, bukan waktunya lagi untuk ragu, bukan saatnya lagi untuk bertanya, apakah ini nyata? Karena apa yang kamu rasakan bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diterima. Ia bukan ilusi, bukan gangguan, bukan mimpi yang keliru. Ia adalah panggilan. Panggilan dari semesta, dari takdir, dari asalmu yang sejati. Panggilan yang datang bukan dari luar dirimu, melainkan dari kedalaman yang telah lama kamu abaikan. Dari ruang batin yang terus berkata lirih, bangkitlah, waktumu telah datang. Dan saat kamu mencoba menepisnya, panggilan itu tidak pergi. Ia hanya menunggu dengan sabar, menunggu kamu cukup berani untuk berkata, aku siap. Kamu tidak diminta untuk langsung mengerti semuanya. Tidak diminta untuk langsung tahu ke mana harus melangkah. Kamu hanya diminta untuk hadir, untuk menerima, untuk membuka tanganmu dan berkata, jika ini jalanku, aku akan menjalaninya. Jiwa yang terpilih tidak dituntut untuk menjadi luar biasa sejak awal, tapi mereka diminta untuk punya hati yang tulus, untuk punya tekad yang meski rapuh, tetap berjalan. Karena semesta tidak mencari yang paling kuat, tapi yang paling bersedia. Dan kamu telah membuktikan bahwa kamu bersedia meski tubuhmu lelah, meski jiwamu belum tahu arah. Kini, terimalah panggilan itu dengan tenang. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu terburu-buru menyusun rencana besar. Cukup buka hatimu dan izinkan keheningan mengalir. Dengarkan kembali dirimu yang sejati. Resapi pesan-pesan yang tersembunyi dalam sunyi. Perhatikan tanda-tanda yang selama ini kamu abaikan. Semuanya tidak datang tanpa maksud. Tidak ada satupun kebetulan bagi jiwa yang telah ditunjuk. Saat kamu menerima panggilan ini, kamu akan mulai melihat bahwa semesta tidak pernah memusuhi. Ia hanya mendidikmu dengan cara yang tidak biasa. Ia hanya memintamu untuk berhenti melawan dirimu sendiri, untuk berhenti menyangkal kekuatan yang sudah sejak lama tertanam dalam napasmu. Dan jika kamu memilih untuk menerima, maka energi di sekitarmu akan mulai bergeser. Wajahmu akan mulai bersinar. Kata-katamu akan membawa getaran yang menyentuh hati orang lain. Dan setiap langkah kecilmu akan membawa pengaruh yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Terimalah panggilan ini bukan dengan rasa takut, tapi dengan cinta. Dengan rasa percaya bahwa kamu tidak sendirian. Bahwa meskipun tak semua orang mengerti perjalananmu,
semesta tahu, dimensi cahaya tahu, dan mereka yang menyebut namamu di balik tirai kenyataan ini tahu bahwa kamu telah cukup siap untuk melangkah. Inilah saatnya. Saat di mana kamu tidak lagi memerlukan validasi dari luar untuk mempercayai nilai dirimu. Saat di mana kamu mulai membangun kehidupan yang sejati, bukan berdasarkan ekspektasi dunia, tapi dari suara hatimu sendiri yang kini telah kamu dengar kembali. Jangan tunggu semuanya jelas untuk memulai, karena kejelasan tidak akan datang di awal. Ia datang sebagai hadiah bagi mereka yang berani berjalan dalam gelap, dengan cahaya kecil di dada mereka sebagai penuntun. Dan cahaya itu, wahai jiwa yang terpilih, sudah menyala dalam dirimu. Maka terimalah panggilan ini. Terima dengan kelembutan, terima dengan ketulusan, terima dengan keyakinan bahwa kamu tidak hanya sedang dipanggil untuk mengubah dirimu sendiri, tapi untuk mengubah dunia di sekitarmu, sedikit demi sedikit, dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang sepertimu. Karena ketika namamu disebut pada pukul 3 dini hari, itu bukan hanya panggilan, itu adalah perjanjian yang kini sedang ditepati. Wahai jiwa yang terpilih, jika kamu sudah sampai di sini, membaca, meresapi, dan menggigil dalam sunyi, itu bukanlah hal yang tanpa makna. Itu adalah pertanda bahwa semesta benar-benar sedang berbicara kepadamu. Bukan kepada orang lain, bukan kepada dunia yang ramai dan bising, tapi kepadamu yang telah lama diam dan bertanya-tanya dalam hati, apa arti dari semua ini? Pukul 3 dini hari adalah waktu sakral, waktu ketika dunia mengecil, namun kesadaran membesar. Saat semua cahaya padam, tetapi percikan di dalam jiwamu justru mulai menyala. Dan bila kamu mendengar namamu seperti dipanggil, itu bukan halusinasi. Itu adalah panggilan, sebuah sinyal dari dimensi tinggi bahwa kamu dibutuhkan, bahwa waktumu telah tiba. Kamu telah melewati luka, kamu telah menanggung sepi, kamu telah berdiri meski kaki goyah, dan tetap melangkah meski arah tak terlihat. Kini, semua itu bukan tanpa tujuan. Semua itu adalah bagian dari proses penyucian. Dan kini, jiwa yang telah teruji itu dipanggil untuk menyala. Panggilan ini bukan sekadar untuk bangkit, tapi untuk menjadi terang, menjadi jangkar bagi mereka yang tenggelam, menjadi suara bagi mereka yang kehilangan harapan, menjadi bukti hidup bahwa cahaya tidak pernah padam. Bahkan ketika dunia terasa gelap, semesta sedang menyebut namamu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu siap. Dan sekarang, wahai jiwa yang terpilih, jika kamu benar-benar merasa pesan ini adalah milikmu, jika kamu merasakan ada getaran yang tidak bisa dijelaskan di dalam dadamu, jika kamu tahu bahwa setiap kata ini seperti menelusup ke celah jiwamu yang terdalam, maka jawablah panggilan itu. Tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaan. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi sebagai tanda bahwa kamu membuka pintu bagi pesan dari langit. Dan yang paling penting, tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Itu bukan sekadar simbol, itu adalah gerbang. Karena dari sini, langkahmu akan berbeda. Energi di sekitarmu akan berubah. Cahaya yang dulu samar akan mulai terasa nyata, dan semesta akan tahu kamu telah menerima tugasmu. Jalan ini mungkin sepi, tapi kamu tidak sendiri. Ada dimensi yang mengiringi, ada cahaya yang menemani, dan di setiap pukul 3 dini hari, jika kamu masih terjaga, ingatlah, kamu bukan sedang gelisah, kamu sedang disapa oleh semesta. Jawablah dengan tenang, dengan ikhlas, dengan seluruh cinta dalam jiwamu, karena dunia ini sedang menunggu kamu bersinar.